Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, teman-teman mahasiswa semuanya, kembali lagi kita pada perkuliahan pengembangan karakter dan sikap profesi. Pada pertemuan kali ini, yakni pertemuan 9, kita akan membahas terkait dengan etika profesi hotel. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Baik, teman-teman mahasiswa semuanya, ketika berbicara etika profesi hotel, kita beranjak dulu pada apa sih etika? Etika dalam bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Yunani dari kata ethos yang berarti memiliki arti sifat, watak, adat, kebiasaan, dan tempat yang baik. Berdasarkan dari artinya, dapat kita simpulkan etika itu adalah kebiasaan seseorang berkaitan sifat dan watak yang menuju ke tempat yang lebih baik seperti itu. Nah, di sini ada beberapa pengertian etika dari beberapa ahli. Ada dua ahli yang saya ambil, yakni yang pertama dari Salam 1997 menyebutkan bahwa etika sebagai nilai dan norma moral yang menentukan sikap dan pola perilaku hidup manusia baik secara pribadi maupun sosial. Sedangkan menurut Magni Suseno tahun 1989, etika adalah usaha manusia yang memiliki akal budi dan daya pikir untuk memecahkan permasalahan dalam hidupnya untuk menjadi yang lebih baik. Nah, berdasarkan pengertian dari dua ahli tersebut mungkin dapat kita simpulkan bahwa etika itu adalah nilai dan norma yang berlaku pada kehidupan manusia baik itu individu maupun sosial yang ada di lingkungannya untuk menjadi lebih baik seperti itu ya. Selanjutnya itu ada macam-macam etika. Etika yang pertama itu adalah etika perangai. Etika perangai ini merupakan etika, adat, atau kebiasaan yang sudah disepakati oleh kelompok tertentu, kelompok masyarakat tertentu, di waktu tertentu dan di daerah tertentu. Contohnya, itu ada di masyarakat Lampung sendiri. Masyarakat Lampung itu sepakat bahwa bahasa yang digunakan untuk acara adat itu menggunakan bahasa baik seperti itu. Jadi ketika menyapa orang yang lebih tua itu memakai sikam, sedangkan untuk memakai sehari-hari saya itu memakainya. Itu adalah kesepakatan di masyarakat Lampung seperti itu. Ada etika-etika moral untuk etika-etika yang disepakati masyarakat Lampung dalam pemanggilan orang yang lebih tua dan orang yang lebih muda. Sedangkan etika moral itu adalah etika tentang baik buruknya perilaku seseorang di dalam masyarakat. Sedangkan ada juga selanjutnya etika pribadi yaitu etika yang berasal dari diri sendiri. Dia menetapkan etika sebagai pedoman dirinya sendiri itu yang seperti apa? Apakah saya ingin menjadi orang yang lebih jujur ketika untuk mendapatkan nilai di mata kuliah ini seperti itu. Jadi itu adalah patokan etika pribadi dia. Jadi ketika dia melaksanakan ujian tersebut, dia akan berpanduan atau berpedoman pada etika pribadinya. Lalu ada juga etika sosial. Etika sosial ini berhubungan dari individu ke lingkungan sosialnya seperti apa? Seperti contohnya etika bergaul dengan teman sebaya. Dia menetapkan etika bahwa ketika bergaul dia tidak milih teman seperti itu. Nah, itu adalah etika dia untuk bersosial. Sedangkan etika profesional itu adalah bagaimana sikap kita sebagai seorang karyawan dalam memberikan pelayanan yang profesional kepada customer atau pengguna layanan kita seperti itu. Selanjutnya ada manfaat etika di sini. Yang pertama itu seseorang harus memiliki rasa tanggung jawab. Yang selanjutnya dipakai sebagai pedoman.
Pedomannya itu pedoman berperilaku, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan dan organisasi. Jadi, etika karyawan etika, karyawan itu dapat dilihat bagaimana, perusahaan itu berjalan. Selanjutnya, menjaga ketertiban dan keteraturan dalam organisasi atau perusahaan. Yang kelima, menjadi kontrol sosial. Yang keenam, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bisa melindungi hak anggota pekerja, dan dipakai sebagai acuan untuk memecahkan masalah internal dan eksternal. Selanjutnya, etika para personal hotel. Nah, ini yang harus dimiliki oleh para personal hotel, karyawan-karyawan yang bekerja di hotel, baik itu housekeeping, front office, dan sebagainya, itu harus memiliki etika-etika tersebut. Yang pertama ada etika kepribadian, kedua etika berpakaian, ketiga etika kebersihan badan atau penampilan. Baik, dapat dilihat di sini yang pertama adalah kejujuran. Ya, kejujuran ini merupakan sikap yang ada pada diri seseorang. Nah, jujur ini dapat diartikan itu tidak curang atau mengatakan hal yang sewajarnya, fakta yang ada di sekitarnya seperti itu. Nah, sikap jujur ini sangat penting harus dimiliki oleh setiap individu karena jujur ini bisa bermakna kesesuaian antara niat dan ucapan dan perbuatan seseorang itu sejalan lurus seperti itu. Dan ini harus dimiliki oleh karyawan yang ada di hotel. Selanjutnya kedisiplinan. Nah, kedisiplinan ini sangat penting juga. Bahkan tidak hanya di karyawan hotel, bagi kita sebagai mahasiswa juga kedisiplinan ini sangat penting. Contohnya, kalau di Polinela itu kita sudah diterapkan untuk apel setiap pagi. Tet jam 7 itu pasti sudah mulai apel. Itu adalah bentuk kedisiplinan yang dibentuk oleh Politeknik Negeri Lampung yang ada saat ini. Nah, itu juga diharapkan untuk membentuk kedisiplinan kalian ketika kalian memasuki dunia industri. Nah, selanjutnya etika kepribadian yang harus dimiliki itu adalah dapat bekerja sama. Dapat bekerja sama itu karena ketika kita bekerja itu pasti akan ada namanya kerja sama tim. Dan kita sebagai makhluk sosial kita itu harus dapat bekerja sama dengan individu-individu lainnya. Kalau misalnya tidak bisa itu tidak cocok untuk bekerja di bidang perhotelan. Selanjutnya mampu menjual. Mampu menjual ini di bagian kalau berkaitan dengan etika kepribadian, kita itu maksudnya kita ini ditempatkan di mana saja itu dapat diterima seperti itu. Kita mau diletakkan di front office, kita dapat menyesuaikan etika kepribadian kita seperti apa. Kita diletakkan di housekeeping, kita akan dapat beretika layaknya bagaimana housekeeping seperti itu. Selanjutnya ini hotelier attitude yang harus dimiliki. Yang pertama, mempunyai keinginan dan minat untuk melayani tamu agar merasa puas. Sebelum melakukan pelayanan, kita tuh harus ada keinginan dulu dan minat. Kalau kita, males lah, ngapain sih? Kok gini banget ya? Nah, itu jangan sampai ada perasaan yang seperti itu. Harus ada keinginan dan minat dulu untuk melayani agar tamu atau customer pengguna layanan merasa puas. Karena hotel ini berkaitan dengan bidang dan jasa, kan? Nah, kalau misalnya jasa itu kepuasan tamu, kepuasan customer itu sangat penting seperti itu. Selanjutnya ada disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Ketiga, mudah bergaul, penyabar, ramah, periang, dan tidak mudah tersinggung. Jadi, ketika kita melakukan pelayanan jasa, ini harus kalian miliki, sangat harus kalian miliki. Kalian harus mudah bergaul, karena customer atau pengguna layanan itu dari berbagai kalangan, entah itu tua, muda, dari direktur, dari karyawan, dan sebagainya itu dari semua kalangan. Jadi kalian harus mudah bergaul. Nah, selanjutnya penyabar, karena banyaknya
customer atau pengguna layanan itu, kemauannya itu berbeda-beda. Indikator pelayanannya itu berbeda-beda dan kita harus ramah. Jangan sipek, jangan jutek seperti itu, periang dan tidak mudah tersinggung. Ini, harus di-manage oleh kalian sendiri bagaimana agar kita tidak mudah tersinggung. Mungkin dari cara bicara ketika, tamu marah atau apa, kita bisa mengucapkan mohon maaf dan sebagainya agar, eee, mengontrol situasi yang ada. Selanjutnya bijaksana dalam bertindak, mempunyai ego drive atau ambisi yang positif, selanjutnya berkemauan keras dan ulet, yang terakhir adalah pandai beradaptasi dalam segala kondisi. Itu adalah hal-hal yang harus dimiliki oleh karyawan hotel seperti itu. Selanjutnya etika berpakaian seragam. Nah, untuk etika berpakaian seragam ini untuk hotel itu memiliki standarnya masing-masing, tetapi secara umum ini adalah standar berpakaian seragam. Yang pertama itu adalah jaga kebersihan dan kerapihan. Itu jelas harus. Pernah nggak ngelihat karyawan hotel atau karyawan bank itu tidak menjaga kebersihan dan kerapihan? Pasti dia bersih dan rapi karena berpakaian itu menunjukkan bahwa bagaimana seseorang itu dan bagaimana citra perusahaan tersebut. Selanjutnya pakaian seragam. Pakaian seragam ini sudah ada standarnya masing-masing, tapi pasti ada pakaian seragam di hari-hari tertentu. Selanjutnya gunakan sepatu standar departemen seperti kaos kaki warna gelap untuk pria dan stocking warna kulit untuk wanita. Ini sudah wajib seperti itu. Selanjutnya yang keempat itu hanya diperbolehkan memakai jam dan cincin kawin saja untuk laki-laki dan khusus untuk perempuan boleh memakai anting yang sederhana. Tidak boleh pakai anting yang dari telinga sampai pundak, menyentuh pundak itu tidak disarankan untuk memakai itu. Selanjutnya ada persiapan kelengkapan kerja seperti name tag, pena, buku catatan sebelum bekerja. Itu hal-hal yang harus disiapkan dalam berpakaian seragam, etika berpakaian seragam. Selanjutnya ada etika kebersihan badan dan penampilan. Ya, yang pertama itu ada mandi dan sikat gigi secara teratur karena ketika kita berhadapan langsung dengan customer atau pengguna layanan, ketika kita tidak mandi itu pasti aromanya langsung tercium dan sikat gigi secara teratur itu diwajibkan karena itu adalah hal pertama kali ketika kita bertemu tatap muka langsung, itu hal yang menjadi perhatian ya, karena kan dia di bagian wajah, karena ketika kita berbicara dengan seorang face to face itu pasti melihat wajahnya seperti itu. Nah, kuku harus pendek dan jangan menggunakan cat kuku. Untuk pria rambut itu harus pendek, rapi, tidak berjenggot, tidak berjambang dan tidak berkumis. Nah, untuk pria, rambut panjang diikat dan disisir rapi, lalu warna rambut tidak boleh dicat atau diwarnai seperti itu. Selanjutnya etika berperilaku atau kebiasaan. Etikanya yang pertama itu sopan dan ramah, khususnya pada tamu. Gunakan bahasa yang baik. Cobalah mengingat kesenangan dari tamu, tamu yang sudah sering kembali lagi, seperti itu. Nah, keempat, jangan melantarkan tamu dan memperbaiki ucapan tamu. Kita ketika berbicara itu jangan mengabaikan tamu. Misalnya ketika tamu sedang berbicara lalu ada telepon lalu kita suka, "Maaf Ibu sebentar saya angkat telepon," itu jangan. Biarkan dulu teleponnya, kita biarkan dulu tamu berbicara sampai selesai. Seperti itu, percakapan di antara kita dan tamu itu sampai selesai dulu dan jangan memperbaiki ucapan tamu. Misalnya tamu bilang, "Tolong dong panggilin bellboy angkatin koper," misalnya. Dia salah mengatakan bellboy, kita jangan memperbaiki, "Oh maksud Ibu bellboy yang ingin gitu," jangan seperti itu. Yang selanjutnya dilarang bersiul, mengunyah, merokok, bersandar, bergurau dan berdiri berkelompok membicarakan masalah pribadi. Pernah tidak kalian melihat karyawan di hotel itu berkelompok atau seperti sedang berdiskusi, membicarakan sesuatu? Pasti tidak pernah kan? Nah, ini merupakan etika perilaku atau kebiasaan yang harus
dilakukan di hotel. Selanjutnya ada etika berkomunikasi. Ketika kita sebagai pelayanan jasa di hotel itu pasti akan banyak berkomunikasi dengan pengguna layanan. Nah, ini adalah etika berkomunikasi. Fungsi komunikasi yang baik dalam usaha perhotelan itu menjalin hubungan yang harmonis antara karyawan dengan tamu, karyawan dengan karyawan, dan karyawan dengan pihak manajemen. Ini fungsinya. Selanjutnya, yang kedua, meningkatkan kesetiakawanan dan loyalitas antara sesama karyawan dalam satu lingkungan kerja. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama antar karyawan. Yang keempat, membuat kesan yang baik tentang hotel sehingga suatu saat tamu akan kembali lagi menginap seperti itu. Ketika kita berkomunikasi dengan baik, tamu itu akan merasa senang dan kemungkinan akan kembali lagi menggunakan pelayanan hotel yang tempat kita bekerja seperti itu. Selanjutnya, terdapat beberapa cara bicara dengan tamu, yang itu pertama face to face, yang kedua voice contact atau berbicara lewat telepon, yang ketiga kata-kata yang diucapkan mampu menumbuhkan suasana sahabat, positif, dan diucapkan dengan jelas. Yang keempat, saat tamu tiba di hotel, melakukan beberapa hal yakni greeting, memberikan salam, dan offering atau memberikan penawaran. Selanjutnya, ucapan yang harus dihindari yakni tidak tahu. Misalnya ketika ditanya, "Mbak, apakah ada kamar kosong untuk hari ini?" Jangan jawab, "Tidak tahu, Ibu." Nah, itu dihindari, sangat-sangat dihindari. Kata-kata yang dihindari itu tidak tahu, jangan Anda lakukan, Bapak harus, Ibu tidak boleh. Itu kata-kata yang tidak boleh diucapkan kepada customer atau pengguna layanan. Dan kalau bisa sebelum berkomunikasi ditanyakan dulu nama dengan ibu siapa seperti itu agar terlihat ketika berbicara agar terlihat lebih akrab seperti itu. Selanjutnya ada etika percakapan. Etika percakapan ini berkaitan dengan prinsip mendengarkan, prinsip mengatakan apa yang ingin dikatakan, prinsip menggunakan tata bahasa yang tepat, dan prinsip bertanya benar dan menjawab dengan benar. Nah, ini ada prinsip-prinsip etika percakapan. Bisa dilihat dan selanjutnya jangan lupa ketika berkomunikasi dengan pengguna layanan itu harus ada salam. Salam, ya ini suatu tindakan untuk memberikan rasa damai dan menyatakan rasa hormat kepada orang lain dan budayakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, semangat dan siap melayani, seperti itu. Itu adalah etika dalam profesi hotel. Baik, sekian itu saja. Berikut akan ada video berkaitan ini dan kalian ada kuis-kuis yang akan ada di video tersebut. Selamat menonton dan selamat mengerjakan.